Gokong pun kembali ke kuil Mahaguru Bodhi. Tak lama kemudian, datanglah seorang kakek tua yang akan menyapu area tersebut. Ternyata itu adalah Dewa Malam, teman Gokong semasa kecil. Awalnya mereka tidak saling mengenal karena Gokong yang tampak masih muda, sedangkan Dewa Malam terlihat sangat tua. Akhirnya setelah Gokong menyebut nama, mereka berdua pun kaget dan saling mengenal. Dewa Malam pun memanggil teman-temannya karena di sana hadir teman masa kecilnya yaitu Sun Gokong. Semuanya seolah tak percaya melihat Gokong yang tampak awet muda dan kaget karena Gokong berhasil mempelajari ilmu awet muda. Itu ya. Setelah melepas rindu, Gokong pun menanyakan kakak angkatnya, yaitu Dewa Kerbau dan Dewi Kipas, yang ternyata mereka diusir sang guru setelah ketahuan memiliki anak dari hubungan mereka. Setelah itu, Gokong pun memamerkan kemampuan sihir yang ia telah kuasai. Ia berubah menjadi sapu, burung, lalu berubah menjadi Mahaguru Bodhi. Kurang ajar. Tak lama kemudian, Mahaguru pun datang. Ia menegur Gokong agar tidak memamerkan ilmu yang telah ia ajarkan. Ia juga meminta agar Gokong pergi ke tempat asalnya, yaitu Gua Shulien. Karena Mahaguru tak akan mengajarkan ilmu lagi kepada Gokong setelah ia menguasai 72 sihir. Mahaguru berpesan agar pandai menjaga diri, karena pada dasarnya Gokong adalah anak yang lahir dari batu. Selain itu, guru juga berpesan agar Gokong tidak mengatakan pada siapapun bahwa ialah yang mengajarkannya sihir. Dan jika itu terjadi, maka Mahaguru tak akan mengampuni Gokong. Aduh, ada apa lagi? Mahaguru pun mewariskan Gokong sebuah ilmu salto yang mampu mencapai 108.000 li dalam satu kali salto. Setelah berpamitan, ia pun pergi ke Gunung Guakuo dengan sangat cepat. Sesampainya di sana, ia kaget karena melihat rakyatnya sedang dijajah oleh siluman lain. Dan tanpa ampun, Gokong pun langsung menghajar siluman tersebut. Hei, tidak usah takut. Gokong pun disambut rakyatnya dan dia berjanji tak akan pergi lagi. Dengan kesaktiannya, Gokong mengajarkan para kera untuk bisa berbicara bahasa manusia. Sehingga pada akhirnya manusia pun mengerti keinginan mereka. Dan hal ini sangat memudahkan para kera dalam mencari makanan. Semuanya gembira, di mana salah satu di antara mereka mengatakan bahwa pernah ada makhluk besar yang mengusir mereka. Mendengar hal itu, Gokong pun langsung tertantang sampai ia terkejut dengan gua yang bergetar. Dan itu adalah makhluk yang mereka maksud. Ternyata itu adalah Gumoong atau kakak angkatnya Gokong. Namun mereka tidak saling mengenali karena sudah 100 tahun tidak bertemu. Pertarungan pun terjadi di mana Gokong dengan mudah menghajar si kerbau. Sampai pada akhirnya Gumoong mengeluarkan jurus kerbaunya yang seketika Gokong mengenali gerakannya. Dan ia pun langsung sadar bahwa itu adalah kakaknya. Ini aku. Akhirnya mereka pun melepas rindu. Gumoong mengatakan bahwa awalnya ia ingin membahagiakan istrinya dengan cara mencarikan wanita lain alias Gumoong berpoligami. Namun ternyata Putri Kipas sangat marah. Gumoong pun berniat menyembunyikan istri mudanya di Gua Shulien, yang ternyata itu adalah goa yang Gokong tempati. Setelah itu, Gumoong mengajak Gokong mengadu ilmu sihir. Namun Gokong merendah dan seketika ia pun mengubah dirinya menjadi Gumoong. Hal ini dibalas Gumoong dengan berubah wujud menjadi Gokong. Bisa 72 macam sihir ya. Belum maju pesat sekali. Masih dalam wujud yang berbeda, mereka dikejutkan dengan seekor kera yang melapor pada Gumoong, yang dianggap itu adalah Gokong. Kera itu berkata bahwa di luar sana ada seorang wanita yang mengibas kipas yang sangat besar, yang membuat para kera terluka. Seketika Gumoong pun bergegas untuk keluar dalam wujud Gokong. Ia juga menotok Gokong, dan totokan itu membuatnya terdiam dan tak bisa melakukan sihir selama 2 jam. Gumoong yang masih dalam wujud Gokong, ia pun menemui Putri Kipas yang sangat marah, sampai ia pun terhibas oleh tiupan kipas istrinya. Akhirnya Putri Kipas mengenalinya bahwa itu adalah Sun Gokong. Namun karena sangat marah, ia pun mengabaikannya dan mencari Gumoong. Sebisa mungkin, Gumoong mencoba menenangkan istrinya, seolah itu adalah Gokong yang sedang menasihatinya. Di mana dia bersembunyi? Keterlaluan, rupanya kau bersembunyi ya. Ketika melihat Gokong dalam diri wujud Gumoong, Putri Kipas pun sangat marah, dan Gokong pun harus menerima beberapa tamparan dari Putri Kipas yang menyangkanya itu adalah Gumoong yang asli. Saking marahnya, Putri Kipas pun menghibaskannya menggunakan senjata andalannya, sampai Gokong pun terpental keluar gua. Baru bertemu sudah mencelakai aku. Gokong yang tak bisa bergerak, ia pun hanya menggerutu. Tiba-tiba datanglah 2 utusan Raja Akhirat yang membawa Gokong, yang mereka anggap itu adalah Gumoong, untuk menghadap Raja Akhirat karena umurnya telah habis. Kera lain yang melihat itu dibuat bingung.
Ia pun langsung menuju gua untuk segera melapor. Gumong sendiri terlihat berusaha menyadarkan istrinya yang ternyata sangat mencintai dirinya. Ia pun hampir lupa sedang menjadi Gokong dengan memeluk istrinya. Hal ini membuat Putri Kipas sedikit curiga atas kelakuan Gokong. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Kera yang melapor bahwa kerbau dibawa 2 iblis ke dalam tanah. Gumong pun kaget dan seketika ia merubah dirinya menjadi Gumong yang asli. Ketika Putri Kipas akan marah, ia pun mengingatkan bahwa nyawa Gokong lebih penting. Akhirnya mereka pun bergegas menemui Raja Akhirat untuk menyelamatkan adiknya. Semua ini memang salahku. Sekarang kita harus cepat. Shin berpindah ke Gokong, di mana kini ia yang dibawa menghadap Raja Akhirat yang mengatakan bahwa ajalnya telah tiba. Gokong pun berdalih bahwa ia bukan Gumoong, melainkan Sun Gokong yang tak akan pernah bisa mati. Namun petugas di sana tidak percaya dengan menunjukkan buku catatan ajalnya. Kemudian ia dibawa ke jembatan perbatasan untuk proses reinkarnasi. Terus menjalani reinkarnasi. Hei, apa kau tidak salah? Bersamaan dengan itu, Gumoong dan Putri Kipas sudah sampai di sana. Karena penjaga tidak mau mendengar ucapan Gumoong, akhirnya mereka pun menggunakan cara kekerasan dan menghajar penjaga yang ada di sana. Lalu Gumoong berubah menjadi katak, kemudian pergi menyelamatkan Gokong yang masih dalam pengaruh totokannya. Tak lama, kemudian ia melihat Gokong sedang dipaksa minum teh agar lupa masa lalu dan akan segera dimasukkan ke lubang untuk proses reinkarnasi. Mengapa dia ada 2? Adik, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Setelah kekuatannya pulih, Gokong pun menghajar para penjaga di sana, lalu merobek semua catatan kematian, termasuk kitab kematian dirinya dan rakyatnya. Raja Akhirat pun mengancam bahwa mereka berdosa. Namun, Gokong menolak ajalnya, dan ajal rakyatnya ditentukan oleh Raja Akhirat. Sedangkan Raja Akhirat sendiri tak akan bisa mati. Menurutnya, itu sangat tidak adil. Setelah itu, mereka pun pergi. Berapa besar dosa kalian? Seharusnya dia diberi penghargaan. Sekarang kalian pergilah. Baiklah. Beralih ke kayangan di mana Tiampang sedang mengintip Wukang bermesraan dengan Chang'e. Lalu mereka dikejutkan dengan kedatangan dewi lainnya. Wukang pun berniat bersembunyi di kolong meja. Namun Tiampang menendangnya dari dalam. Sampai akhirnya Wukang bersembunyi di kolong ranjang. Kami ingin ikut berbincang-bincang. Para dewi pun duduk di kursi di mana di bawah mejanya ada Tiampang sedang bersembunyi. Tiampang yang berusaha mengikatkan sebuah benang ke kaki Chang'e, namun dia terus gagal. Bahkan kini Wukang tahu bahwa di bawah meja ada Tiampang. Tak lama kemudian datanglah Mahadewi yang ingin bergabung bersama mereka. Dan hal ini membuat Tiampang sangat ragu. Mengikat benang yang akan memberikan harapan bahwa ia akan hidup bersama Chang'e. Wukang yang melihat hal itu, ia pun semakin marah dan tak tahan melihatnya. Ia pun keluar dari persembunyiannya, lalu mengangkat meja dan Tiampang pun ketahuan. Atas insiden tersebut, Kaisar Langit pun sangat marah kepada mereka bertiga, di mana Kaisar mengatakan akan menurunkan mereka ke bumi dan tak diizinkan untuk kembali ke Kahyangan sebelum terlepas dari nafsu dunia. Namun, atas usulan Mahadewi, akhirnya mereka pun diberi keringanan hukuman. Chang'e ditempatkan di istana beku sendirian dan tak boleh pergi kemanapun. Sedangkan Wukang harus terus menebang pohon sampai ia bisa melupakan Chang'e. Tiampang sendiri, yang merupakan panglima paling tinggi, dijatuhi hukuman dengan cara diturunkan ke bumi. Hukum untuk turun ke dunia. Terima kasih. Pengawal. Mereka pun dibawa ke gerbang selatan untuk menerima hukumannya masing-masing. Tiampang yang dibutakan cinta harus memenangi Chang'e dan berharap Chang'e meliriknya. Namun ternyata tidak, karena Chang'e hanyalah untuk Wukang seorang. Tiampang pun harus menerima tamparan dari Chang'e, juga melihat pujaan hatinya pergi. Ia pun mengeluarkan kata-kata mutiaranya, yaitu, dari dulu beginilah cinta, deritanya tidak akhir. Tiampang pun didorong ke dalam bumi untuk menjalani hukuman derita cinta. Dan kini ia pun terlahir kembali menjadi seorang bayi yang sangat genit, di mana ia bisa berbicara dan sangat bergairah melihat wanita cantik yang menggendongnya. Karena kaget, wanita tersebut menjerit dan melepaskan gendongannya sampai bayi Tiampang pun tewas. Nona sungguh cantik. Kini ia pun telah berada di dalam akhirat, di mana kematiannya tidak tercatat. Rupanya hal ini terjadi karena sebelumnya ia mati tanpa meminum teh nenek Mingpo, sehingga Tiampang terlahir dalam ingatan masa lalu yang belum terhapus. Dan ketika ia terlahir kembali, maka ia harus mengingat masa lalunya yang penuh derita akan cinta. Tiampang pun dibawa untuk diberi minum teh, lalu akan dimasukkan ke lubang reinkarnasi agar terlahir Aku kembali. pun merasakan manisnya cinta. Cintaku terhadap Chang'e tak akan berubah. Beralih ke Gunung Guakwo, di mana di sekitar gunung terjadi cuaca buruk, badai angin, hujan yang tak henti, yang mengakibatkan banjir di mana-mana. Gokong pun pergi mencari Dewa Bumi untuk menanyakan penyebabnya.
Menurut Dewa Bumi, ternyata cuaca buruk tersebut diakibatkan dari sebuah senjata bernama Jarum Sakti yang ada di Istana Naga Laut Timur yang sedang mencari tuannya. Mengetahui hal itu, Gokong pun pergi ke Istana Naga Laut Timur. Sebuah jarum baja yang bernama Tai. Kekuatannya tiada tara. Tiada tara? Ingin keluar untuk mencari tuannya di Istana Naga di Laut Timur. Laut dan sungai bergolak. Langit gelap. Baiklah, aku akan ke sana. Eh,